Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang saya tanyakan mengenai materi yang sudah dipaparkan. Tadi dikatakan ada beberapa faktor, ada beberapa yang menjadi indikator penilaian peserta didik. Nah, tadi disebutkan ada di dalam makalah ini disebutkan sebanyak 8. Nah, itu menurut Nandim atau siapa ini Nandim. Ada 8 tahap untuk menilai atau menjadi indikator peserta didik. Nah, pertanyaan saya, apakah atau bagaimana cara kita bisa memahami atau mengetahui tentang peserta didik terhadap peserta didik dengan melalui pendekatan misalkan tes ataukah yang biasa dilakukan ujian. Nah, jadi apa sebenarnya yang menjadi pembeda? Apa sebenarnya menjadi pembeda antara menjadi pembeda antara apa yang menjadi pembeda ketika melakukan suatu tes untuk mengetahui kecerdasan siswa? Apa yang menjadi pembeda ketika melakukan suatu tes? Yang pertama, menjawab, misalkan menjawab asal-asalan tapi benar. Dan yang kedua, memang tidak mengetahui. Artinya kan begini, misalkan ada soal, kan? Ada soal. Nah, soal ini siswa ini menjawab asal-asalan, tetapi benar. Menjawab asal-asalan tapi benar. Dan yang satu ini memang tidak mengetahui jawaban tersebut. Nah, jadi sebenarnya apa yang menjadi pegangan? Apa yang menjadi pegangan sehingga bisa dikatakan siswa ini bisa mengalami peningkatan ataukah mengalami eskalasi pembelajaran meningkat ataukah siswa ini mengalami peningkatan dalam sistem pembelajaran. Oke. Silakan, mungkin langsung dijawab sama yang makalah. Silakan, mungkin langsung dijawab sama yang pemakalah. Apa upaya yang dilakukan supaya peningkatan hasil prestasi belajar itu dia menjadi bagus? Silakan dijawab pertanyaan temannya tadi. Sekarang ada tulisannya. Ini luar biasa. Silakan, bisa dijawab pertanyaan temannya tadi. Baik, kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari rekan tadi mengenai bagaimana meningkatkan
meningkatkan eskalasi ya dalam kualitas pembelajaran. Pertama, mengapa dilakukan evaluasi dari hasil belajar siswa peserta didik tersebut? Karena di situ evaluasi yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik itu tidak lebih dari kepada evaluasi dalam mencapai hasil angka saja atau nilai yang tertulis dari ijazah tersebut. Sedangkan dari mutu dari peserta didik tersebut itu ketika ingin dibina atau meningkatkan mutu kualitas peserta didik tersebut tidak boleh hanya berdasarkan dari penilaian angka tersebut, hasil evaluasi dari angka tersebut, karena hal itu terikat daripada sistem pendidikan kita. Jika ingin meningkatkan mutu atau kualitas dari suatu peserta didik di bidang suatu lembaga pendidikan, maka memang harus benar-benar dibina dengan baik. Karena kualitas atau skill yang dimiliki peserta didik itu tidak semuanya sama, tentu berbeda. Seperti itu. Bagaimana, ada tanggapan? Mungkin ada satu lagi dari perempuan yang bertanya sebelum kita tutup perkuliahan. Silakan dari kaum perempuan, satu pertanyaan. Ya, dari perempuan kami persilahkan ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana menangani variasi gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda di antara peserta didik dalam sebuah tes hasil belajar? Langsung jawab ya. Ya, langsung nih. Langsung dijawab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Anda, yaitu bagaimana menangani variasi gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda di antara peserta didik dalam sebuah tes hasil belajar. Untuk mengatasi variasi gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda di antara peserta didik dalam sebuah tes hasil belajar berikut, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pertimbangkan gaya belajar yang berbeda. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda, seperti visual, auditorio, atau kinestik. Saat merancang tes, usahakan untuk menyajikan informasi dengan berbagai cara, seperti teks, gambar,
dan atau contoh suara. Yang kedua, memberikan petunjuk yang jelas. Pastikan instruksi tes yang diberikan kepada peserta didik sangat jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, sediakan waktu yang cukup. Setiap peserta didik memiliki tingkat pemahaman dan kecepatan proses yang berbeda. Pertimbangkan untuk memberikan waktu tambahan bagi mereka yang membutuhkannya. Yang keempat, gunakan variasi soal. Berikan variasi soal dalam tes untuk mencakup berbagai tingkat kesulitan. Sertakan soal yang menguji pemahaman dasar, keterampilan analisis dan aplikasi praktis. Dan yang kelima, berikan umpan balik yang konstruktif setelah tes selesai. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Jelaskan kekuatan dan kelemahan mereka dan berikan saran tentang cara meningkatkan hasil belajar mereka di masa depan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, silakan baca kesimpulan makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan. Pengertian teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya pengumpulan agar dalam kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Bagian 2, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban antara terhadap pertanyaan peneliti. Jawaban itu masih perlu diuji oleh secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada pada hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Bagian 3, pengertian penggunaan peserta didik dalam bahasa Indonesia. Makna siswa, murid, pelajar dan peserta didik merupakan sinonim atau bersamaan. Semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari satu lembaga pendidikan. Sudah. Demikianlah dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan kegelapan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.